Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap sehat. Dalam keadaan pandemi, kita tetap harus belajar. Selamat belajar lagi dengan saya di pelajaran bahasa Inggris dengan kelas yang berbeda. Sekarang kalian sudah naik ke kelas 8. Naik kelas, naik tingkat. Semoga pengetahuan kita juga tetap meningkat. Oke, kalian sudah pegang semua LKS sebagai bahan belajar, bahan referensi kita belajar. Kalian buka halaman 1. Seperti biasa kita akan mulai dengan chapter 1. Di kelas 8 ini chapter 1 akan dimulai dengan tema It's English Time. Kalian bisa buka lagi ke halaman 2. Halaman 2, di situ ada rangkuman materi. Lihat dari atas, kita temukan kalimat yang berjudul The Expression of Asking and Giving Attention, Understanding, Appreciation, and Opinion. Materi pada kali ini akan membahas tentang ungkapan meminta dan memberi perhatian, pemahaman, memuji, dan pendapat. Oke, anak-anak, sekarang lihat ke bagian 1. Di situ kalian bisa lihat rangkuman materi mengenai the expression of asking and showing attention, yang artinya ungkapan meminta dan menunjukkan perhatian. Langsung fokus kepada bagian A. Di situ ada asking for attention, artinya meminta perhatian. Kalimat ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak contoh bagaimana ketika kita ingin meminta perhatian seseorang. Misalnya ketika di kelas ribut, kemudian seorang guru ingin meminta perhatian murid-muridnya, maka kalimat-kalimat ini bisa digunakan untuk meminta perhatian kepada siswa supaya bisa memperhatikan kepada pembelajaran yang akan dipelajari. Ibu contohkan satu persatu kalimat-kalimat asking for attention. Simak dengan baik, kemudian ucap ulang apa yang dicontohkan dari setiap katanya. Oke, kita mulai dari kalimat attention please. May I have your attention please? Please pay attention. Guess what? Everybody listen to me. Look at me. Sorry to bother you. Itu adalah beberapa ungkapan asking for attention. Bagaimana cara kita meminta perhatian. Lanjut kepada bagian B, giving for attention, memberi perhatian. Ketika ada seseorang mengatakan attention please, maka kita jawab yes sir jika laki-laki, yes mom jika yang meminta perhatiannya adalah seorang perempuan. Selain kata yes sir atau yes mom, kita juga bisa menjawab dengan kalimat what is it? Is that alright? Tell me more about it. I know. Itulah beberapa kata tentang giving for attention. Materi yang pertama tentang meminta dan memberi perhatian. Materi yang kedua, kalian bisa lihat di rangkumannya. Tertulis the expression of checking for understanding, ungkapan untuk mengecek pemahaman. Seperti setiap guru pasti akan bertanya, pasti ingin tahu apakah murid-murid sudah paham. Dalam bahasa Inggris itu bisa diungkapkan dengan beberapa kalimat. Coba kita lihat, di situ ada 5 contoh kalimat checking for understanding. Let's attention. Ayo kita perhatikan, ibu contohkan, kalian ucap ulang dan latihkan. Kita mulai. Do you understand? Any questions? Have you got it? Is it clear? Are you with me? Itulah kalimat mengenai expression of checking for understanding. Dari beberapa kata ini, artinya hanya satu, yaitu menanyakan apakah kalian sudah paham. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia
hanya satu kata, jika kita mau mengungkapkan dalam bahasa Inggris, kita bisa mengungkapkan dalam beberapa kata. Itu materi yang kedua mengenai ungkapan meminta pemahaman. Lalu materi yang ketiga, the expression of praising atau appreciation. Ungkapan bagaimana kita memuji seseorang atas prestasi orang yang telah dilakukan. Misalnya ada teman kita yang menjadi juara, atau teman kita yang mempunyai prestasi yang bagus, kita bisa memberikan apresiasi. Kata-kata ini sebagai contoh, kalimat ini sebagai contoh, banyak sekali jika kalian ingin tahu dan mengeksplor lebih daripada ini. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, I wanted to mention that, I noticed that, I'd like to tell you that, if you don't mind me saying. Nah, anak-anak, di titik-titik yang kalian lihat pada setiap kalimat ungkapan apresiasi, kalian bisa mengatakan you are good, good job, marvelous, kemudian wonderful, dan masih banyak lagi. Contoh, ada teman kita yang menjadi juara olimpiade. Kita kasih pujian, kita kasih apresiasi, kita boleh mengatakan I'd like to tell you that you are wonderful. Ya, kalian bisa mengatakan itu untuk memuji teman kita yang hebat, sudah berhasil mendapatkan sebuah prestasi. Oke, yang terakhir, materi yang terakhir yaitu the expression of giving and responding to opinion. Ungkapan meminta, memberi, dan merespon tentang pendapat. Tentunya kita suka memberikan pendapat. Misalnya kita melihat film yang sangat bagus, maka kita punya pendapat. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ya, itulah pendapat. Maka kita bisa ungkapkan dalam bahasa Inggris dengan dibagi dengan 3 ungkapan. Ungkapan yang pertama, kita fokus kepada bagian A, asking for opinions. Artinya meminta pendapat. Kita bisa katakan beberapa kalimat untuk ingin tahu pendapat seseorang. Kita mulai satu persatu, simak dan ucap ulang. What is your opinion? What do you think? Do you have any idea? What do you feel about? What is your view? Please give me your frank opinion about. Itu bagaimana cara kita meminta pendapat seseorang dalam bahasa Inggris. Yang semuanya artinya adalah bagaimana pendapatmu. Dalam bahasa Inggris bisa diungkapkan dengan beberapa kalimat. Ungkapan yang pertama, meminta pendapat. Kita fokus ke bagian B, ungkapan memberi pendapat. Jika kita ingin memberi pendapat, dahului ya dengan beberapa kalimat di bawah ini. In my opinion, I think, I must say, I feel that, my point of view, I'd like to say, I believe. Itu adalah beberapa kalimat-kalimat giving opinions. Dan yang terakhir, bagian dari meminta memberi pendapat adalah menolak opini, yang dalam bahasa Inggris declining opinions, menolak pendapat. Jika kita tidak sependapat dengan orang lain, ya katakan, boleh mengatakan dengan menggunakan kalimat berikut. Sorry, it's not my business. I'm sorry, not comment. I don't know what to say. Itulah kalimat-kalimat jika kita ingin menolak pendapat seseorang. Nah, anak-anak kelas 8,
khususnya kelas 8E, F dan G. Chapter 1 kita simpulkan bersama dengan tema It's English Time. Ada 4 materi. Yang pertama adalah materi tentang attention, perhatian. Yang kedua tentang understanding, pemahaman. Yang ketiga appreciation, tentang pujian. Dan yang terakhir adalah materi tentang opinion, yaitu tentang pendapat. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini, nanti kalian coba jawab evaluation test di halaman 7, 8, dan 9 sebelum remedial. Yang bagian remedial dan enrichment untuk sementara ini tidak perlu kalian jawab, tapi boleh saja kalau kalian mau menjawabnya, tidak ditolak. Jangan lupa nanti setelah dikerjakan kalian bisa memfotokan ya hasil jawaban kalian di LKS itu, kemudian kirimkan langsung ke WhatsApp pribadi saya. Nomornya nanti saya share di grup kelas. Sepertinya itulah pembelajaran yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa, jangan bosan untuk terus belajar. Belajarlah dengan kesabaran, belajarlah dengan semangat. Niatkan ini adalah ibadah. Semoga Allah memberikan futuh kepada kita semua sehingga dimudahkan dalam belajarnya, dimudahkan dalam menuntut ilmunya. Tetap berlatih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.